Ini adalah momen yang pas untuk UKM untuk mulai bergerak jauh, terbang jauh ya. Artinya kita sudah dibuka, kalau untuk ke luar negeri itu sebenarnya sudah dibuka di ITPC atau kedutaan-kedutaan yang itu dijadikan PR atau semacam marketingnya produk-produk Indonesia. Jadi, harapannya ke depan ya semoga Batik Giri Arum, Giri Layu itu bisa seperti itu. Terus kan kita bisa maju mendunia gitu. Ada slogannya, bisa maju mendunia. Iya, Batik Giri Arum maju mendunia, itu harapan. Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi bersama saya Ika Yuniati. Kita masih dalam ekspedisi UMKM Solo Pos Media Group. Hari ini saya sedang berada di showroom kain lukis Nasrafa. Nasrafa ini adalah UMKM andalan Kota Solo yang terbukti tangguh selama pandemi dan mendapatkan penghargaan Paramakarya tahun 2021. Ini adalah penghargaan bergengsi yang diberikan Presiden Republik Indonesia langsung untuk UMKM yang mampu bertahan selama 3 tahun berturut-turut. Nah, kita akan langsung tanya kepada pemiliknya, yakni Pak Yani Mardianto, bagaimana beliau mampu mempertahankan sebuah produk karya seni selama 1 dekade, kemudian sekarang aktif menjual produknya ke 3 negara selama berturut-turut, yakni di Osaka, di Manila, dan juga di Bangkok. Kita langsung tanya kepada Pak Yani. Yuk ikuti saya. Nasrafa ini diproduksi di sebuah kampung kecil di Jebres, Solo. Kami menemui mereka di IKM Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Pak Yani, selamat siang. Ini pagi menjelang siang ya? Selamat siang ya, Kak. Ya. Gimana? Sehat ya Pak ya? Ya. Tadi saya sudah muter-muter nih ke showroom, termasuk nyoba ngelukis. Ternyata susah. Iya, betul. Ternyata susah, pantas dihargai, tak ternilai harganya, laris di luar negeri, makanya banyak yang mengapresiasi gitu. Ternyata emang karya seni itu cukup rumit, nggak semuanya bisa ya Pak ya? Iya, betul Pak. Dan memang itu yang dijual Nasrafa ini Pak, keluar. Bahwa karya seninya ini, value-nya gitu ya Pak? Iya, value, kemudian karya seni yang harus kita hargai, kemudian cerita-cerita dari karya seni itu juga yang kita jual. Nah, kalau bicara cerita, Nasrafa ini ceritanya gimana sih Pak? Kenapa tiba-tiba bikin karya lukis dan anak-anak muda yang digerakkan, kemudian 10 tahun berdiri gitu, gimana cerita awalnya? Kebetulan Nasrafa ini berdiri pada tanggal 20 Januari tahun 2012 di Kampung Petoran, Jebres, Solo. Waktu itu saya pribadi mantan ketua Karang Taruna di Kota Solo. Ketika melihat teman-teman yang berkarya di bidang lukis, saya melihat ini perlu diwadahi, kemudian disalurkan dan dikembangkan. Dan akhirnya kita diskusi, ketemu teman-teman. Awalnya saya mencoba membawa jilbab kosongan gitu. Untuk dilukis para pelukis kami. Ternyata itu menarik. Dan akhirnya kita sepakat bahwa ke depan kita akan membuat sebuah bisnis dengan karya kain lukis atau fashion lukis. Gitu. Siapa sangka produk homemade kain lukis ini sering dipesan oleh pembeli dari luar negeri. Dalam waktu dekat, mereka akan pameran di 3 acara sekaligus, yakni di Jepang, Thailand, dan Filipina. Kain lukis Nasrafa juga laris manis di kalangan pejabat seperti Bu Iriana Jokowi sampai Bu Atikoh Ganjar. Banyak menteri, Ibu Iriana juga beli, Pak Ganjar dan istrinya. Apa yang biasanya mereka beli Pak? Langganan apa tuh? Kalau Ibu Iriana kebetulan tertarik dengan jilbab lukis kami. Kalau Pak Bu Ganjar juga selain jilbab lukis, ada beberapa kaftan lukis, kemudian tas goni lukis. Juga Pak Ganjar juga seperti itu. Gitu. Ada Bu Menteri Pemberdayaan Perempuan itu sangat maniak dengan karya tas gokul kami. Apa tuh Pak? Goni kulit lukis. Tas Nasrafa ini namanya tas gokul, goni kulit lukis. Oh, jadi udah goni, campur kulit, tambah lukis. Iya, betul. Semakin artistik. Sekali lagi saya bahwa orang bisnis itu tidak hanya karya, tapi harus integrated, mulai dari produk yang berkualitas, packaging yang marketable, kemudian legalitas yang lengkap, kemudian SDM yang solid, kemudian marketing yang jitu, dan terakhir itu adalah
administrasi yang lengkap dan benar. Oke. Itu yang namanya UKM integrated begitu. Itu berarti yang jadi kunci Nasrafah selama ini sampai 10 tahun bertahan, betul. kemudian diekspor dan diminati banyak orang, integrated. Kalau misal ada teman-teman UMKM yang minta tips atau trik gitu, gimana cara menembus pasar global? Mungkin UMKM secara umum, tidak hanya Nasrafah. Ini adalah momen yang pas untuk UKM untuk mulai bergerak jauh, terbang jauh ya. Artinya kita sudah dibuka, kalau untuk ke luar negeri itu sebenarnya sudah dibuka di ITPC atau kedutaan-kedutaan yang itu dijadikan PR atau semacam marketingnya produk-produk Indonesia. Jadi tinggal kita bagaimana bisa komunikasi dengan kedutaan, dengan ITPC, dengan atas perdagangan, dengan konjen, itu saja. Lewat itu saya yakin beliau-beliau pasti akan membukakan diri kita untuk masuk ke pasar global. Gitu Pak, kita hari ini terima kasih disambut dengan baik untuk kunjungannya. Semoga sukses selalu dan perjalanan Nasrafah ini bisa diikuti oleh UMKM lainnya gitu. Bahwa ternyata go global itu bukan lagi mimpi itu, asalkan karyanya dibikin dengan baik. Dari hati, dengan karya seni yang punya value. Itu Bapak, terima kasih banget Pak Yani. Kita pamit dulu karena kita masih ada perjalanan ekspedisi UMKM lainnya di beberapa tempat. Saya ada pesan sedikit boleh? Boleh banget. Untuk UKM terutama Jawa Tengah dan nasional. Boleh ke sana Pak. Ini kata-kata yang sederhana tapi maknanya luar biasa. Terus obah ben tetep bakoh. Bukan obah mamah lagi ya Pak ya? Harus terus obah ben tetep bakoh. Oke, siap. Obah dan bakoh. Terus obah. Sangat Jawa nih. Matur suwun sangat Pak Yani wekdalipun. Saya pamit dulu. Terima kasih, sukses buat Nasrafah dan teman-teman. Amin. Potensi UMKM sangat besar, meliputi 99 penyerapan tenaga kerja, 99% ya. Terus kemudian ke PDB-nya tapi baru 60%. Harapannya kan bisa lebih dari itu gitu. Targetnya naik kelas itu akan mengangkat semuanya. UMKM-nya juga semakin sejahtera, ekonomi secara umum juga semakin sejahtera. Kan kalau UMKM-nya menaik kelas, maka penyerapan tenaga kerjanya kan naik. Dari kain lukis Nasrafah, kita belajar bahwa apa yang dibuat dari hati pasti diterima dengan baik oleh pasar. Termasuk Nasrafah yang mampu menembus level pasar global dengan pendapatan yang mencapai ratusan juta per bulan. Mari ikuti perjalanan kami selanjutnya. Halo, selamat siang Sobat Indonesia, saya Ika Yuniati. Hari ini tim ekspedisi UMKM Solo Pos Media Group, kita berada di dekat Paguyuban Giri Arum Giri Loyo, Matesih, Karanganyar. Ini adalah paguyuban yang menaungi para pembatik di sekitar kompleks makam Trah Mangkunegaran. Kita langsung aja ketemu dengan para pengurus dari Giri Arum ini, bagaimana mereka memberdayakan para pembatik, bagaimana mereka mengajak para pembatik hingga akhirnya mereka punya karya, tidak hanya menjadi buruh batik yang ada di Solo. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam yuk. Nah, sejak 2015, para pengrajin batik tulis di Desa Girilayu ini bersatu membentuk paguyuban. Anggotanya adalah pengrajin batik tulis dari 12 kelompok yang ada di Desa Girilayu. Masing-masing kelompok berisi 10 hingga 25 orang dengan total 198 anggota dan didominasi ibu-ibu. Menarik sekali. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Enggak Mbak Ika. Saya Ika dari Solo Pos. Nggih. Ibu Mariati nggih? Nggih, leres. Nggih, Ibu. Ya ini lagi ngapain Bu? Nata-nata. Baru beres-beres ini. Oh. Ya, beres. Oh, ada aksesoris juga yang dijual di sini. Ada aksesoris luar juga. Biasa lengkap ya. Padahal saya dengar ini kan lebih ke batik, batik tulis, batik lawas, tapi juga jual aksesoris. Iya, kita lengkapi Mbak dari produk turunannya juga. Nanti kan kalau pakai batik itu kain aja. batik mungkin bisa pakai
pakai aksesorisnya sekalian. Ini juga dibikin sama para pengrajin. juga. Biasa. Ada masker juga ya, Bu, ya? Masker ada, ini ada kalungnya juga, ini Cantik banget. kalung. Kan nanti bisa dipadu-padan dengan kain-kain yang ada di sini juga. Kalau ini batik apa ini, Bu? Kalau ini batik lawasan, Mbak, ini motif pakem, ini nama motifnya pisang Bali. Pisang Bali. Ya, sebetulnya ini pisang Bali. Harapannya itu yang datang itu kembali lagi. Oke. Jadi ke sini pisang terus Bali lagi. kembali lagi. Ini termasuk batik saudagar. Nah, ini sogan. Oke, jadi memang ciri khasnya sogan karena batik lawasan ya, Bu. Batik lawasan itu ciri khasnya sogan. Sogannya warnanya seperti ini. Beda lagi kalau yang ini tadi yang sudah kontemporer tadi, sogannya sudah mulai berani. Agak cerah. Oke. Ya, Terus bikin juga motif yang ini khas Mangkunegaran ya, Bu, ini ya? motif khasnya Girilayu, Mbak. Ini khasnya Girilayu, ini motif Tridharma. Tugu Tridharma itu diambil dari tugu yang ada di makam Mangkunegaran 1. Ini tugunya itu di tengah-tengah itu di Astana Mengadeg itu tengah-tengahnya itu ada yang namanya Tugu Tridharma. Oke. Dan di sini mengakomodir banyak kelompok ya, Bu, ya? Ada 12. Ada 12 kelompok. Di bawah binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, paguyuban di lereng Lawu ini banyak sekali mendapat program pelatihan. Tujuannya tentu saja meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dan juga keterampilan para ibu-ibu di Girilayu. Luar Tapi biasa. akhirnya bisa terbentuk teamwork, terus kemudian tahu jaringan itu setelah adanya pembimbingan dengan Bank Indonesia. Iya, Bank Indonesia benar. Sejak 2019 ya? Iya, 2019 itu awalnya kita dapat bantuan alat untuk produksi. Terus tahun 2020 ini Mbak kita dibantu showroom ini. Habis itu lanjut kita dibina, dikasih pelatihan tentang keuangan, manajemen keuangan, tentang pewarnaan, sampai digital marketing, produk turunan, warna alam, warna indigo, semuanya dari Bank Indonesia. Siap, Bu. Sekarang harapannya nih, Bu, ke depan gimana? Harapan dengan batik-batik yang ada di sini. Harapannya ke depan ya semoga batik Giri Arum, Girilayu itu bisa seperti itu. Slogan kita bisa maju mendunia gitu. Ada slogannya, bisa maju mendunia. Iya, batik Giri Arum maju mendunia itu harapan kita dan banyak dikenal lagi di masyarakat luar. Amin. Semoga ya, Bu, ya. Saya doakan juga. Solo Pos Media Group melalui ekspedisi UMKM 2022 mendukung sepenuhnya pengembangan batik Girilayu maupun kampung batik lainnya agar masyarakat semakin berdaya. Jangan lupa untuk terus ikuti perjalanan kami selanjutnya.